Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Verdi Sambo dan para terdakwa pembunuh Brigadir Yosua telah menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Pengacara Sambo tidak mau kalah langkah dengan langsung membacakan eksepsi atau nota keberatan atas sejumlah dakwaan JPU. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menggelar sidang perdana pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dengan terdakwa Verdi Sambo. Dalam sidang perdana ini, jaksa penuntut umum yang terdiri dari Doni M. Sadi, Rudi Irmawan, Sugeng Haryadi, dan Fajar membacakan sejumlah dakwaan. Beberapa fakta menarik diantaranya terdakwa Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan Rifki Rizal sudah mengetahui rencana pembunuhan Brigadir Yosua, namun tak ada upaya menghentikan hal ini. Terungkap pula situasi saat penembakan terhadap Brigadir Yosua terjadi. Jaksa menyebut setelah ditembak sekitar 4 kali oleh terdakwa Richard Eliezer, Brigadir Yosua diketahui masih hidup. Namun kemudian terdakwa Verdi Sambo memastikan Yosua tewas dengan menembakkan ke arah kepala korban di bagian belakang. Tak ingin kalah langkah, Sambo melalui pengacaranya langsung meminta hak eksepsi pada majelis hakim. Dalam eksepsi yang dibacakan, Verdi Sambo berulang kali menyebut surat dakwaan JPU disusun dengan tidak cermat, di mana surat dakwaan tidak menguraikan rangkaian peristiwa yang terjadi di Magelang dan menyimpang dari hasil penyelidikan, juga hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa melihat saksi lain. Yaitu penuntut umum tidak menguraikan latar belakang atau alasan terdakwa beserta rombongan pergi ke Magelang. Penuntut umum mengabaikan atau menghilangkan fakta pada tanggal 4 Juli 2022 dan pada tanggal 7 Juli 2022. B. Jaksa menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan, yaitu penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti dan tidak menjelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 7 Juli 2022. C. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri. Eksepsi Verdi Sambo juga mengutip sejumlah keterangan dari terdakwa Putri Chandrawati dan Richard Eliezer atau Baradae. Keberatan lain yang disampaikan kuasa hukum Sambo adalah surat dakwaan JPU dinilai menyimpang dari ketentuan hukum karena melakukan pemecahan penuntutan atau splitting atas satu perkara tindak pidana. Jaksa penuntut umum menanggapi bahwa Verdi Sambo diduga bermanuver demi terhindar dari pasal 340 pembunuhan berencana yang sanksi terberatnya adalah hukuman mati. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, jaksa penuntut umum dan saat ini kami sudah bergabung bersama dengan pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar untuk mengulas manuver Verdi Sambo yang membantah dakwaan jaksa. Selamat sore, Pak Fikar. Selamat sore, Mbak. Ya. Baik, Pak Fikar, kalau kita kemarin melihat begitu dalam eksepsi dari kuasa hukum Verdi Sambo, kemudian diungkapkan bahwa dikatakan dakwaan dari JPU ini tidak cermat, kemudian juga dikatakan menyalahi ketentuan hukum, begitu. Bagaimana tanggapan Anda? Iya, itu memang tugasnya penasehat hukum, ya, mengkritisi sebuah dakwaan. Nah, dakwaan itu kan pada dasarnya adalah resultante atau kesimpulan dari beberapa BAP yang sudah ada di tingkat penyidikan. Ya, BAP yaitu berita acara pemeriksaan. Dalam hal ini pemeriksaan para saksi, pemeriksaan ahli, pemeriksaan tersangka, pemeriksaan bukti surat kalau ada, dan kemudian juga akan menjadi petunjuk-petunjuk terjadi atau tidaknya sebuah tindak pidana. Nah, seperti itu, ya. Jadi BAP inilah yang menjadi bahan dasar seorang
seorang jaksa merumuskan sebuah dakwaan. Nah, tetapi yang paling penting di dalam dakwaan itu selain mengkonstruksi perbuatannya yang melanggar pasal berapa gitu ya, tapi juga yang paling sangat penting adalah soal locus dan tempus dan locus delicti. Ya, tempus itu tempat, ya, tempus itu tempo, waktu terjadinya tindak pidana, ya, karena waktu itu akan menentukan apakah sebuah tindak pidana itu sudah kadaluarsa atau tidak, ya. Sedangkan locus, apakah pengadilan yang mengadili ini punya wewenang untuk mengadili atau tidak. Nah, itu yang biasanya eksepsi itu sekitar itu. Jadi sekitar konstruksi perbuatan, kemudian tempus delicti, waktu dari tindak pidana, juga locus delicti atau tempat terjadinya tindak pidana. Nah, nampaknya eksepsi yang diajukan oleh pengacara Pak Sambo ini dan kawan-kawan itu ya lebih menekankan pada bahwa dakwaan itu ketika jaksa mengkonstruksi pasal-pasal yang didakwakan itu tidak didasarkan pada beberapa alat bukti. Bahkan yang saya dengar tuh hanya didasarkan pada keterangan satu orang saksi gitu ya. Nah, kalau menurut saya nggak mungkin ya, karena apa? Karena dakwaan itu ya dirangkai ya sedemikian rupa menjadi sebuah cerita itu karena keterangan-keterangan para saksi itu gitu ya, menjadi sebuah dakwaan gitu itu karena keterangan para saksi itu yang kemudian dirumuskan oleh jaksa atau dikonstruksikan menjadi sebuah tindak pidana. Ya, apakah itu pembunuhan, artinya Pak Fikar, kalau kemarin kan dari pihak kuasa hukum Verdi Sambo mengatakan alasannya dikatakan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap ini karena juga tidak mengurai masalah di Magelang yang kemudian menjadi latar belakang, serta ada beberapa uraian seperti yang tadi Anda katakan begitu ya, yang hanya bersandar pada keterangan satu saksi tanpa mempertimbangkan keterangan saksi lainnya. Artinya ini sebenarnya bukan sesuatu yang menyalahi begitu, artinya ini bisa dilakukan dalam sebuah dakwaan begitu Pak Fikar. Iya, meskipun peristiwa itu kalau dikaitkan dengan Magelang umpamanya, itu kan sebenarnya ingin mengatakan bahwa sebenarnya pengadilan mana yang berwenang mengadili, ya, di mana peristiwanya terjadi, Magelang, antara Magelang Jakarta atau di Jakarta gitu. Nah, itu memang akan menentukan pengadilan mana yang berwenang mengadili. Memang betul gitu ya. Tetapi meskipun begitu itu tidak mengaburkan sebuah dakwaan dalam pengertian kejelasan sebuah dakwaan mengkonstruksi perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan pidana gitu. Jadi boleh saja menurut saya mulai cerita itu dari Magelang atau mulai dari Jakarta. Yang penting itu menggambarkan di mana terjadinya tindak pidana itu, di mana terjadinya perbuatan itu. Nah, saya kira dari uraian jaksa yang kemarin diuraikan, itu sudah cukup menggambarkan bahwa meskipun peristiwa lebih banyak ditekankan terjadinya di wilayah Jakarta. Ya, di wilayah Jakarta, kemudian saya ngerti ya jalan pikirannya penasihat hukum itu. Karena di dalam dakwaan itu juga ada diceritakan bahwa mengapa kemudian terdakwa FS ini mengambil satu kesimpulan harus melakukan tindakan menyuruh orang lain menembak korban umpamanya, ya, itu karena ada peristiwa yang di Magelang itu. Nah, mungkin kritiknya penasihat hukum ya melalui dakwaan itu, melalui eksepsi itu, dia ingin menggabungkan sebenarnya peristiwa ini utuh ya, sejak dari Magelang terjadinya, kemudian ada laporan, kemudian laporan itu ditindaklanjuti dengan satu perbuatan yang kemudian dikualifikasi sebagai perbuatan pembunuhan gitu. Nah, itu yang saya kira tidak masalah gitu ya. Tinggal nanti ada waktu untuk membuktikan apakah memang tindakan itu terjadi atau tidak gitu ya, atau perbuatan itu terjadi atau tidak, atau terjadinya di Magelang atau di Jakarta, atau terjadinya antara Magelang dan Jakarta. Itu akan ada di fase pembuktian nanti.
Baik, baik. Nah, kalau kita melihat persidangan kemarin menarik sekali begitu, Pak Fikar, banyak fakta-fakta kemudian yang terungkap. Belum lagi kemudian kuasa hukum Verdi Sambo yang langsung memberikan eksepsi hari itu juga begitu ya, yang membuat kemudian JPU agak takjub begitu kalau tidak salah kemarin ketika menyampaikan kepada hakim. Juga kemudian dari tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim menerima nota keberatan dari penasehat hukum, menghentikan pemeriksaan perkara, kemudian juga memulihkan nama baik, harkat martabat terdakwa dan lain-lain. Padahal kita tahu juga di satu sisi untuk Verdi Sambo sendiri ini kan sudah mengakui perbuatannya begitu. Nah, ini bagaimana Anda melihat apa yang kemudian disampaikan dalam eksepsi kemarin dengan apa yang sebelumnya sudah berjalan sejauh ini, Pak Fikar? Ya, Jadi eksepsi itu sebenarnya keberatan formal terhadap sebuah dakwaan. Belum masuk ke dalam pokok perkaranya, belum ada perdebatan apakah kejahatan itu terjadi dilakukan oleh terdakwa atau tidak, belum ada perdebatan itu. Tetapi perdebatannya pada apakah dakwaan ini ketika disusun sudah dengan cermat, semua peristiwa dirangkum, semua peristiwa dipertimbangkan untuk menjadi sebuah dakwaan. Itu sebenarnya kritiknya seharusnya gitu. Karena itu batalnya sebuah dakwaan tidak berarti menghapuskan tindak pidananya, ya, karena itu hanya segi formal pembuatannya saja gitu yang dikritik gitu, yang diajukan keberatan itu segi formal dari pembuatan sebuah dakwaan. Nah, karena itu kalaupun umpamanya eksepsi itu diterima, bukan berarti perkaranya habis, dia terdakwa harus dibebaskan, bukan seperti itu, tetapi diulang pembuatan dakwaannya supaya lebih cermat gitu ya, mengkonstruksi perbuatan pidananya, mengkonstruksi waktu terjadinya pidananya, dan mengkonstruksi juga tempat terjadinya tindak pidananya. Nah, kalau itu sudah terpenuhi, maka dakwaan itu ya sudah menjadi inilah mendekati sempurna gitu. Artinya bisa menjadi dasar pemeriksaan ke depan. Karena kan begini, di dalam perkara pidana itu dakwaan itu menjadi dasar. Kalau tidak ada dakwaan, tidak ada perkara. Sama dengan perkara perdata umpamanya. Kalau tidak ada gugatan, orang tidak menggugat orang lain, tidak ada tuh perkara perdata. Nah, sama dengan pidana. Kalau tidak ada dakwaan, maka tidak ada perkara pidana, gitu ya. Nah, karena itu umpamanya undang-undang juga memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan SP3 umpamanya. Atau jaksa dikasih juga SP2P penghentian penuntutan. Nah, tapi kalau sudah jadi dakwaan itu artinya tidak ada lagi alasan secara hukum untuk dihentikan gitu. Tinggal fase pembuktiannya seperti itu. Jadi dakwaan tidak akan kalaupun dakwaan dibatalkan tidak akan membatalkan pidananya begitu. Jadi dalam eksepsi ini sebenarnya dari dakwaan itu sendiri apakah dinilai memang sudah cermat, sudah lengkap dan lain-lain untuk menjadi dasar kemudian melanjutkan dari persidangan seperti itu ya Pak Fikar ya. Baik, terima kasih banyak Pak Abdul Fikar sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore.